Tidak ada yang menyangka, lembur biasa di malam hujan itu akan menjadi pengalaman yang tidak pernah terlupakan bagi Ronald. Kantor yang biasanya penuh dengan rutinitas kini menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Suara ketikan keyboard, tatapan kosong, dan hawa dingin malam itu seolah menyimpan rahasia gelap yang tak ingin diungkapkan. Ronald tidak percaya pada cerita-cerita horor yang sering dibicarakan teman-temannya. Namun malam itu, segala yang ia alami seolah mengubah cara pandangnya terhadap apa yang nyata dan tidak nyata. Ketika malam berganti pagi, ia terbangun dengan satu pertanyaan yang terus menghantui. Apa yang sebenarnya terjadi? Ronald, seorang analis kredit di sebuah bank terkemuka, bukanlah tipe orang yang sering lembur. Namun malam itu berbeda. Atasannya meminta agar ia menyelesaikan beberapa proposal yang tertunda. Meskipun hari itu hujan turun deras sejak sore, kantor sudah sepi ketika Ronald memulai pekerjaannya sekitar pukul 6 petang. Ia tahu bahwa hanya ada 2 satpam di pos depan, Pak Burhan dan Pak Joko yang berjaga malam itu. Ruangan tempat Ronald bekerja terletak di lantai 2, bagian marketing. Seluruh lantai itu sepi, lampu-lampu menyala, menciptakan bayangan-bayangan panjang di sepanjang koridor. Biasanya, suasana kantor terasa hidup dengan suara ketikan keyboard, dering telepon, atau obrolan para staf. Namun malam itu, hanya ada bunyi hujan yang sesekali terdengar dari atap kaca di lobi. Menjelang pukul 10 malam, Ronald hampir menyelesaikan pekerjaannya. Ia hanya perlu memeriksa satu proposal terakhir. Namun, rasa kantuk mulai menyerangnya. Ia melihat jam tangannya dan berpikir, aku butuh kopi. Kalau sampai mengantuk saat nyetir pulang, bisa bahaya. Dengan niat itu, ia meninggalkan mejanya dan menuju dapur kecil di sudut ruangan. Saat melewati ruangan operasional yang biasanya digunakan staf akuntansi, Ronald berhenti sejenak. Ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Dari balik kaca pintu, terlihat seseorang duduk di depan komputer. Wanita itu sedang mengetik dengan serius. Lampu ruangannya menyala terang, tetapi suasananya tetap terasa dingin dan asing. Itu Mira? Gumam Ronald pelan. Mira adalah teman satu angkatan Ronald di kantor. Ia bekerja di bagian akuntansi dan sering terlihat sibuk dengan angka-angka dan tabel Excel. Mereka cukup akrab karena usia yang tidak terpaut jauh. Namun malam itu, Ronald tidak ingat melihat Mira masuk saat ia lembur. Tumben dia lembur juga, pikir Ronald sambil membuka pintu ruangan operasional. Ronald mendekati Mira dengan langkah pelan. Ia berpikir untuk mengagetkannya, seperti yang sering mereka lakukan saat bercanda di kantor. Namun ada sesuatu yang membuat langkahnya ragu. Saat jaraknya hanya beberapa langkah, Ronald memanggil, "Mira?" Wanita itu tidak menoleh. Ronald pun menepuk pundaknya pelan. Ketika kulitnya menyentuh bahu Mira, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dingin, seperti menyentuh es. "Mira, ini aku, Ronald. Tumben lembur malam-malam begini," katanya lagi sambil sedikit tertawa, mencoba mengusir rasa canggung. Akhirnya Mira menoleh, tetapi hanya untuk beberapa detik. Tatapannya dingin dan kosong. Berbeda dari Mira yang dikenal Ronald. Mira yang biasanya ceria, murah senyum, dan suka bercanda. Ia tidak berkata apa-apa dan kembali fokus mengetik. Mungkin dia lagi capek, pikir Ronald sambil menghela nafas. Ia mencoba berbahasa basi lagi. "Ngopi dulu yuk Mir, aku mau bikin kopi di dapur. Kamu mau aku buatkan?" Ia hanya mengetik tanpa henti, sesekali mengambil kertas dari printer di sebelahnya. Ronald mulai merasa kesal. "Ya sudah, kalau nggak mau aku buat sendiri aja," katanya sambil menepuk pundak Mira sekali lagi. Bahunya masih terasa dingin. Ronald melanjutkan langkahnya ke dapur. Ruangan kecil itu berada di sudut lantai, persis di sebelah ruangan operasional. Ketika ia sampai, ia terkejut mendapati lampu dapur mati. Padahal ia yakin semua lampu sudah dinyalakan sebelumnya. Dengan sedikit gemetar, ia menekan saklar, dan lampu menyala terang. Cahaya lampu menyingkap kegelapan, memperlihatkan pemandangan yang membuat jantung Ronald nyaris berhenti. Di atas kursi dapur, ada seseorang yang meringkuk. Tubuhnya gemetar, seperti orang ketakutan. Rambut panjangnya berantakan, menutupi sebagian wajahnya. Ronald mengenali sosok itu. "Mira? Mira," panggil Ronald. Suaranya bergetar. Wanita itu mendongok perlahan. Wajahnya sembab, matanya merah, seperti habis menangis semalaman. Namun tatapan matanya tajam, penuh ketakutan dan kemarahan. "Mira, kamu kenapa?" Ronald melangkah maju dengan ragu. "Aku barusan lihat kamu di ruang operasional. Sekarang kamu di sini?" Mira tidak menjawab. Ia hanya menatap Ronald. Lalu tiba-tiba mulutnya bergerak, seperti hendak mengatakan sesuatu. Namun sebelum suara keluar, semuanya berubah menjadi gelap. Ketika Ronald sadar, ia sudah berada di pos satpam. Pak Burhan dan Pak Joko menatapnya dengan cemas. "Pak Ronald, syukurlah Anda sadar. Kami menemukan Bapak pingsan di dapur tadi malam," kata Pak Burhan.
Ronald mencoba bangkit dari kursi, tetapi tubuhnya masih lemah. Ia mengingat kejadian di dapur dan segera bertanya, "Mira, bagaimana dengan Mira? Apa kalian membawanya juga?" Pak Joko dan Pak Burhan saling bertatapan. Raut wajah mereka berubah tegang. "Pak Ronald, maaf, tapi semalam hanya Bapak yang lembur. Tidak ada karyawan lain di kantor," jawab Pak Joko dengan suara pelan. Ronald terdiam. Ia tahu apa yang dilihatnya. Ia berbicara dengan Mira, bahkan menyentuh bahunya. Bagaimana mungkin Mira tidak ada di sana? Dengan ditemani 2 satpam, Ronald memeriksa seluruh kantor. Ruangan operasional kosong, komputer dalam keadaan mati, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas semalam. Begitu pula di dapur, semuanya rapi, seperti tidak pernah ada yang menggunakannya. Pagi harinya, Ronald kembali ke kantor dengan pikiran yang masih kacau. Rekan-rekan kerjanya tampak penasaran, mungkin sudah mendengar cerita dari satpam. Namun Ronald tidak peduli. Ia hanya ingin mencari Mira dan meminta penjelasan. "Mira di mana?" tanya Ronald pada salah satu rekan kerjanya. Orang itu terlihat bingung sambil berkata, "Kamu belum baca grup WhatsApp kantor?" Ronald mengurutkan kening. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan membuka grup WhatsApp. Ada puluhan pesan yang belum terbaca. Saat ia membaca pesan dari atasannya, tubuhnya seolah membeku. "Berita duka, telah meninggal dunia rekan kerja kita, Mira Mia, tadi malam pukul 10. Ponsel Ronald nyaris terjatuh dari tangannya. Ia tidak percaya dengan apa yang dibacanya. Pukul 10 tadi malam adalah waktu yang sama saat ia melihat Mira di ruangan operasional. Hari itu, Ronald menghadiri pemakaman Mira bersama rekan-rekan kantornya. Saat berdiri di depan makam, ia mengingat tatapan Mira yang dingin dan penuh ketakutan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tetapi satu hal yang pasti, Ronald tidak akan pernah melupakan lembur terakhir yang mengubah hidupnya itu.